Selamat siang sahabat Ngecas. Kembali lagi pada podcast Ngecas, Ngorte Cerdas Masalah Hukum di seputar kita. Nah, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dayusri. Saya merupakan seorang penyuluh hukum ahli pertama di kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Nah, pada episode kali ini bertindak selaku host. Kali ini di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber cantik dan luar biasa, Ibu Desi dari yang merupakan Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar ya Bu ya. Iya betul. Iya. Hari ini cerah banget ya, pantas dari tadi kayak saya lihat cerah banget, ternyata karena ada Bu Desi di sini. Iya betul ya, ditambah lagi pemandunya seperti Mbak Dayu ya. Iya, jadi benar-benar cerah ya Bu ya hari ini. Secara hati. Iya, jadi gimana kabarnya Bu? Baik. Baik, sehat ya Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Tadi perjalanan aman, lancar. Lancar. Syukurlah. Tumben hari ini tidak ada banyak macet ya, jadi. Memang sudah ditakdirkan. Iya, untuk segera on time. Iya. Karena saya melihat waktu tadi, wow, saya mungkin bisa terlambat ke acara ini, tapi ya syukur masih bisa prepare. Ya. Memang berarti sudah benar-benar ditunggu-tunggu sama sahabat Ngecas kan, berarti memang sudah takdirnya Ibu datang tepat waktu. Iya, cetar membahana. Iya. Jadi sahabat Ngecas, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait peran paralegal dalam pemenuhan akses keadilan di desa. Topiknya menarik banget ya Bu ya. Sangat menarik. Iya, soalnya kalau mengingat peran paralegal ini kan sangat diberdayakan sekarang ya. Betul. Khususnya di tingkat kabupaten, tingkat desa dan kelurahan bahkan ya Bu ya. Iya. Karena supaya bisa membantu pemenuhan akses hukum bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum. Untuk pemberian bantuan hukum masyarakat. Nah, kami sepertinya ingin lebih tahu lebih lanjut nih. Di Peradi itu sebelumnya nih Bu ya, di Peradi ada paralegal ya Bu ya? Ada, kita memiliki paralegal kurang lebih hampir 50 paralegal ya. Iya betul. Karena kita sudah 2 kali melaksanakan pelatihan paralegal. Ya, tahun 2024 dan 2023. Kalau tahun ini belum ada. Nanti mungkin ada proyek ya. Di-spill ya. Iya. Nanti belakangan di-spill tipis-tipis. Ya. Sekarang udah sebelum berlanjut nih Bu, mungkin bisa diinformasikan, diceritakan kepada sahabat Ngecas, paralegal itu apa sebenarnya? Baik. Sebelumnya kita berbicara tentang paralegal itu memang lebih menekankan kepada kemampuan, kemampuan dan skillnya. Jadi paralegal ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk bisa membantu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang mana paralegal ini merupakan perpanjangan tangan dari seorang advokat begitu ya, untuk dapat memberikan akses kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka begitu ya, yang belum semua di daerah-daerah tertentu itu sudah memiliki pusat bantuan hukum ataupun organisasi bantuan hukum begitu. Dan paralegal ini berada di dalam kerjasama ataupun pengawasannya itu melalui OBH yang sudah terakreditasi. Jadi mereka bersama-sama untuk menjalankan visi dan misi dalam pemberi bantuan hukum dengan ranah yang berbeda. Begitu. Jadi ranahnya nanti saya akan jelaskan lebih kepada peran dan tugasnya. Begitu. Jadi paralegal ini di bawah pengawasan dari OBH terakreditasi saja ya? Iya, betul. Kalau terkait tugas dan fungsinya paralegalnya secara spesifik itu sebenarnya apa gitu Bu? Baik, dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya tupoksinya itu pada prinsipnya sama.
pada prinsipnya sama, yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu, Mbak Dayu, ya, yang dalam kita garis bawahi, kita bold, underline, bahwa itu untuk yang kurang mampu, tidak mampu ataupun kurang mampu, begitu ya. Dan ranahnya juga berbeda. Ini yang membedakan. Paralegal itu lebih diarahkan kemampuannya untuk bisa memberikan bantuan hukumnya di batas non litigasi, begitu. Sedangkan advokat itu tupoksinya lebih ke arah litigasi, walaupun sebenarnya bisa juga di non litigasi dan juga litigasi, begitu. Jadi advokat itu bisa non litigasi dan litigasi. Bisa. Nah, kalau paralegal itu cuma bisa di non litigasi. Betul. Itu kenapa ya, Bu? Ya, Iya, bisa baik. seperti itu. Jadi menurut dari peraturan yang telah kita ketahui bersama, bahwa paralegal ini dia sudah memiliki sertifikasi tersendiri. Jadi melalui tahapan-tahapan, ada pelatihan-pelatihan yang resmi yang diadakan oleh pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah-wilayah tersendiri, kemudian turun juga kepada OBH-OBH yang sudah terakreditasi dalam bentuk non litigasi saja, karena tidak bisa beracara, Mbak Dayu. Mereka tidak bisa mengakses untuk bisa langsung bersidang, misalnya. Itu hanya ada izinnya kepada advokat. Oh, jadi belum dapat izin begitu? Iya, betul. Jadi tahap non litigasinya itu apa sih? Nah, ini yang perlu saya tekankan. Seorang paralegal itu dia memang dituntut untuk bisa open minded, ya, mempunyai wawasan yang terbuka dan bisa memberikan konsultasi kepada masyarakat, gitu, yang memerlukan pencerahan hukum, begitu. Ya, saya lebih senang bahasa pencerahan hukum ya, karena orang awam yang tidak mengerti hukum terkadang mereka tidak tahu mereka harus kemana. Iya, betul. Ya, baik mereka itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku, begitu. Dan disinilah letak peran serta daripada paralegal untuk bisa memberikan mereka akses secara terbuka, ya, secara general, bahwa walaupun mereka ada di desa, di tempat yang kecil, mereka juga bisa membantu konsultasi, bisa membuatkan drafting. Nah, drafting dokumen, ya. Bisa juga itu. Bisa. Dan kemudian bisa memberikan argumentasi hukum. Karena jangan lupa, ketika ada masyarakat yang datang kepada paralegal, ya, dan memerlukan bantuan hukum dan bercerita ke sana kemari, itu sangat luar biasa, Mbak Dayu. Ya, bahkan bisa mereka juga menginginkan suatu solusi yang bagaimana saya bisa merasa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Itu yang dicari oleh masyarakat. Jadi peran paralegal di ranah non litigasi itu sangat membantu untuk tahap awal. Ya, jadi bisa membantu untuk memproseskan ketika ada permasalahan hukum, baik dengan mediasi, dengan bernegosiasi, begitu ya. Jadi lebih arahnya ke sana. Jadi kayak lumayan membantu advokat juga. Iya, betul, ya. betul. Jadi peran paralegal itu perbedaannya dengan advokat seperti itu. Iya, betul. Kalau paralegal yang tadi Ibu ceritakan cuma bisa non litigasi seperti konsultasi. Kalau pemberdayaan masyarakat itu juga bisa, ya? Bisa. Memberikan penyuluhan gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam tahapan non litigasi itu kan banyak ya, Mbak Dayu ya. Jadi ada penelitian hukum, ada sosialisasi hukum, penyuluhan, pemberdayaan, begitu ya. Itu juga bisa diikut sertakan. Mereka ikut berpartisipasi untuk bisa memberikan ide, argumentasi, dan juga beberapa referensi yang
mungkin dari OBH ataupun advokat pendampingnya itu belum sempat berpikir ke sana, contoh ya dalam penyelesaian sebuah kasus, tapi mereka sudah menemukan jalannya dulu begitu. Wow, saya harus menyajikan datanya ini loh Bu, ini referensinya Bu, gitu. Jadi mereka benar-benar merupakan perpanjangan tangan kita, begitu. Apalagi semalam saya sempat juga buka-buka data ya, karena mau acara ini. Memang terutama di Provinsi Bali ini kan besar, Iya, betul. dengan luas yang kurang lebih hampir 5.000 sekian, dan juga dengan kapasitas jumlah jiwa per orangnya itu kurang lebih 4.000 sekian gitu ya. Dan ada 8 kabupaten, 1 kota madya, dan beberapa pulau kecil juga di luar ya yang masih belum terakses. Di sana ada OBH ataupun advokat yang memang benar-benar bisa eksplor. Karena kebanyakan untuk OBH dan advokat banyak di sentral kota. Iya, betul. Betul, di perkotaan. Jadi kesan arah untuk bisa mensosialisasikan bahwa ada loh bantuan hukum secara cuma-cuma itu memang masih sulit terjangkau, Mbak Dewi. Gitu. Jadi memang disinilah saya melihat peran paralegal ini memang sangat membantu OBH kita. Iya, Luar biasa berarti memang paralegal ini ya. Iya, Terus, betul. Itu kan peran paralegal dalam membantu OBH dan advokat. Iya. Bagaimana dengan peran paralegal dalam memberikan akses keadilan di desa dan kelurahan itu? Iya, baik. Ini sangat menarik Mbak Dayu ya. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa keterampilan untuk paralegal yang di desa itu memang selalu diasah. Karena kan background basicnya mereka itu kan memang tidak selalu orang hukum, Mbak Dayu. Tidak. Berarti bukan orang hukum juga bisa jadi paralegal. Iya, betul. Iya. Dan di sanalah mereka mendapatkan pelatihannya itu yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kita sebagai OBH yang terakreditasi. Disitulah dipelajari bagaimana perannya mereka di desa menghadapi orang-orang dengan karakter yang seperti itu, yang kompleks, monoton begitu. Jadi kita memang harus bisa luas. Karena itu di dalam pelatihan paralegal itu kita ada satu materi teknik berkomunikasi. Teknik berkomunikasi inilah sebagai bekal bagi paralegal untuk bisa menghadapi klien. Bagaimana nanti kalau kliennya datang nangis-nangis, mau bercerai begitu ya, kemudian mau diceraikan, pasti kan wow itu sangat emosional. Dan kadang ada klien yang datang bercerita karena hatinya sudah sedih atau terlalu kesal dengan peristiwa yang dia alami, jadi mereka banyak berbicara. Nah, ini perannya mereka untuk bisa, memang dasarnya yang penting untuk paralegal itu adalah basic moralnya. Ya, kalau pendidikan secara teoritis itu kan bisa ditemukan di dalam teori-teori dan pembelajaran. Tapi untuk kekuatan moral ini yang penting, Mbak Dayu. Saya lebih menekankan kepada paralegal itu untuk lebih kuat secara moral dan psikologisnya dulu. Karena kalau untuk ilmu, pengetahuan itu bisa dipelajari. Nah, disinilah peran mereka ketika ada klien yang datang kepada paralegal, harus bisa benar-benar open mind, terbuka gitu. Didengarkan dulu, setelah itu baru dicatat. Ini yang penting. Mereka harus catat semua kronologisnya apa. Dan barulah di sana mereka berinteraktif, berkomunikasi. Kalau memang kemudian saya perlu dibuatkan drafting, saya dapat gugatan perceraian, saya nggak ngerti, saya harus buat apa, seperti apa. Nanti pasti akan menunjukkan. Jadi paralegal itu juga harus bisa membaca, teliti, menganalisa, dan bahkan bisa memberikan solusi. Harus begini Ibu. Jadi perannya di desa itu walaupun tidak terlalu seperti di kota ya pastinya, apalagi di tempat-tempat
terpencil di pulau seperti di Nusa Penida ataupun Nusa Lembongan itu kan masih sangat kecil aksesnya. Gitu. Oleh karena itu kenapa paralegal itu memiliki pendamping OBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Supaya ketika terjadi kesulitan di desa itu, ya misalnya saya kurang ngerti topiknya ini, misalnya ada tentang hukum bisnis gitu ya kan, wow mungkin mereka harus buka dulu referensinya, sedangkan ada klien datang tidak mungkin menunggu, sebentar saya cari referensi dulu ya gitu. Cari internet dulu. Iya, saya buka dulu ya kan, orang tidak ke sana pasti bisa langsung telepon. Itu cara yang lebih tepat dan cepat. Jadi langsung ditelepon, oke Bu ini ada yang perlu konsultasi, kan kita bisa melakukan konsultasi online. Oh iya. Iya kan? Betul. Dan untuk memanfaatkan jaringan teknologi yang sudah ada di desa sampai sudah ke desa-desa dengan internet, itu kan juga sudah bisa diakses gitu. Nah, kecuali kalau memang seperti sinyalnya kurang bagus, maka perannya mereka itu harus bisa tetap mengcover permasalahan klien dengan mencatat dan oke, kita akan diskusikan dulu dengan tim gitu. Dicarikan sebuah solusi penyelesaiannya, tapi bukan seperti ya nanti ya Bu saya akan pikirkan dulu gitu. Jadi tata cara penyampaian secara moralitasnya itu bisa begitu ya, sudah mengena begitu. Iya, sama penerimaan kliennya tuh ya. Iya, supaya itu yang lebih ke desa karena memang walaupun jarak jauh ya, misalnya seperti OBH Pradi kita memiliki kan daerah untuk akses bantuan hukumnya kan seperti di daerah Bangli. Contoh ya, kita juga pernah kemarin ke Kelungkung gitu ya, kita ada penyuluhan juga sampai ke Nusa Penida juga di sana kan, jadi wow itu akses untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui paralegalnya itu bisa dua arah begitu. Berarti jangkauannya Pradi ini sudah luas banget di Bali ya. Karena sudah tanggung jawabnya dibagi oleh masing-masing OBH-nya begitu. Jadi kalau paralegal bertindak ini bisakah tanpa sepengetahuan OBH pengawasnya? Begini ya, sebenarnya kalau kita melihat dari proteksi dulu ya, kita berbicara tentang perlindungannya, karena memang mereka ini kan berkolaborasinya dengan kita, dengan OBH yang terakreditasi. Begitu, jadi otomatis mereka harus memiliki proteksi hukum, ketika supaya tidak rentan untuk bisa diperkarakan. Iya betul. Iya kan, apabila nanti ada klien mau komplain, loh aku datang sama kamu, terus kamu sudah memberikan advice ini kok malah tambah berantakan lah. Nah, ini memang harus diperlukan seperti SOP-nya, begitu ya. SOP untuk bisa saling memproteksi satu dengan yang lain, begitu. Dan ini yang menurut saya memang urgensi yang harus bisa dikerjakan, karena mereka bekerja. Sebenarnya kalau dibilang bekerja itu kan berarti arahnya lebih ke pekerja kan begitu ya. Tapi kan mereka adalah seperti volunteer gitu kan, orang yang mengabdikan dirinya gitu ya untuk bisa membantu masyarakat kan begitu. Jadi apapun yang aktivitas yang mereka kerjakan itu harus juga mendapatkan perlindungan. Jadi kalau advokat sudah biasa mungkin ya, kalau misalnya ada komplain dari klien kemudian jadi ya oke. Nah untuk paralegal sendiri yang notabene-nya itu adalah perpanjangan tangan dari sebuah OBH, memang harus juga diproteksi. Oh jadi yang melindungi itu OBH yang sebagai pengampunya. Jadi kalau memang ada something yang mereka kerjakan tanpa sepengetahuan kami dan terjadi hal yang tidak diinginkan, otomatis pertanggungjawaban kami juga tidak bisa serta-merta membantu bagaimana penyelesaiannya karena we don't know kan begitu, kita tidak tahu begitu, Mbak. Jadi memang sebaiknya keterbukaan
Ya, jadi asas keterbukaan itu lebih ditekankan antara hubungan paralegal dan seorang advokat di OBH-nya. Sebelum beranjak ke komentar di live Instagram ini, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Iya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang peran paralegal, terus bagaimana masyarakat bisa mengakses paralegal. Nah, pertanyaan tuh di mana Bu? Di mana masyarakat di desa atau kelurahan itu bisa mengakses paralegal untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Baik. Nah, ini juga menjadi salah satu dari program kerja ya untuk OBH-OBH yang sudah terakreditasi termasuk PBH Pradi dan Pasar juga, bahwa untuk bisa mensosialisasikan keberadaan paralegal ini di mana, ya kita sampaikan bahwa di setiap desa itu pasti ada paralegalnya. Walaupun ada beberapa desa yang lebih terpencil ya, maksudnya jauh dari perkotaan, memang masih belum memiliki paralegal Mbak Dayu. Tapi untuk saat ini bisa diakses melalui informasi dari desa begitu ya, kemudian bisa juga di OBH-OBH yang sudah terakreditasi saat ini di Kementerian Hukum dan HAM, atau bahkan wadahnya juga ada di sini sendiri di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua masyarakat yang memerlukan akses bantuan hukum bisa datang di sini. Di Posbankum. Di Posbankumnya Kementerian Hukum dan HAM. Lebih tepatnya di mana Mbak Dayu, di PTSP-nya? Iya, di PTSP ya. Dan ya oke. Sekarang saya beranjak ke komentar Instagram. Oke. Oh, ada yang sudah komentar ya? Iya. Dari Bu Ratih Ros. Hal apa saja yang penting dipertimbangkan untuk memilih paralegal yang tepat sehingga bisa diterima oleh masyarakat setempat, karena di Bali desa yang satu dengan desa lain berbeda karakternya. Baik, yang pasti hal yang penting untuk bisa dijadikan acuannya itu adalah keseriusan, karena di setiap desa itu ada masyarakat ya, ataupun kumpulan masyarakat ataupun pribadi secara pribadi, dan di situ kita sudah bisa melihat bagaimana mereka selama ini berpartisipasi ke desa. Di situ bisa melihat. Jadi memang yang hal terpenting itu adalah keseriusan gitu ya. Dia serius mau membantu, dan semua Mbak Dayu itu harus dilakukan dengan hati. Karena sesuatu yang sudah dilakukan dengan hati, kita kembali lagi seperti saya sampaikan, saya lebih kepada moralitas mereka dulu. Begitu. Karena ketika sudah moralitasnya baik, mereka punya prinsip perilaku yang baik, maka itu akan lebih cepat mengembangkan potensi mereka. Keinginan dasarnya itu sudah terbentuk dari sana. Semua tuh memang dimulai dari niat ya. Iya, dan betul. memang hatinya juga harus working out. Tapi kalau ada yang datang marah-marah, kita jangan marah-marah juga begitu. Jadi kacau sebenarnya. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi dari Retsuya_Minecraft. Iya. Selamat siang Kak, kebetulan saya baru lulus SMA dan ingin lanjut kuliah hukum. Nah, saya ingin bertanya, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi paralegal saat mendampingi masyarakat? Baik, untuk masalah ya, itu memang sangat sering terjadi di ketika mereka membantu memberikan konsultasi hukum. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan kembali, bahwa orang masyarakat datang kepada kita itu mereka bisa jadi kurang mengerti hukum, masih awam hukum, begitu. Jadi oleh karena itu, kenapa paralegal itu harus memiliki bentuk kepribadiannya itu harus kuat gitu loh, ya, supaya tidak ada masalah ketika mendengarkan. Nah, karena cara menjadi seorang pendengar yang baik begitu Mbak Dayu, supaya tidak terjadi clash dengan klien. Karena yang terjadi di lapangan ya,
selama ini yang saya ketahui memang kendalanya dari mereka kurang mengerti tentang hukum. Jadi menurut masyarakat hukum ini harusnya bisa bekerja dengan kasus saya begitu. Tapi di sisi lain hukumnya juga tidak seperti itu. Peraturannya nggak seperti itu. Nah, ini yang kendalanya di masyarakat itu kadang begitu. Lebih kepada pengetahuan. Kalau misalnya ini Bu, tadi kan sudah bahas terkait pelatihan paralegal. Jadi kalau untuk mau jadi paralegal itu apakah harus mengikuti pelatihan dulu atau mungkin ada cara-cara lain atau gimana gitu Bu? Iya. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang tertarik buat jadi Tertarik untuk paralegal bersama UBH Pradi ya. Tentu saja. Baik, jadi kita kembali kepada peraturan ya, bahwa memang menjadi seorang paralegal itu kita lebih bagusnya memang mengikuti pelatihan Mbak Dewi. Ya, jadi ada pelatihan paralegalnya, kemudian ada materi-materi yang akan disampaikan gitu, dan pastinya akan mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi inilah yang akan menjadikan legal identity-nya mereka bahwa mereka adalah seorang paralegal. Ya, jadi mereka melaksanakan paralegalnya di mana, bersama OBH yang mana, begitu. Jadi jelas, pertanggungjawabannya jelas, kemudian cara berprosesnya juga jelas, begitu. Kalau sudah punya sertifikat paralegal sudah bisa langsung action atau ada apa lagi? Iya, biasanya begini ya Mbak Dayu ya, yang terjadi di lapangan. Ada beberapa orang memang yang sudah ikut dengan UBH begitu ya, tapi belum memiliki sertifikasi. Ya, karena mereka kan mendedikasikan dirinya untuk memang ikut sebagai volunteer. Volunteer dalam arti memberikan bantuan hukum begitu ya, untuk mendapatkan akses ke sana. Nah, ini ketika ada pelatihan-pelatihan itu kita akan ikutkan begitu. Kita akan ikutkan di program pelatihan paralegal itu supaya dia bisa tervalidasi kemampuan, skillnya begitu kan ya. Yang penting jadi oh, saya punya sertifikasi dan itu akan menjadikan reward Mbak Dayu. Itu akan menjadikan reward bagi para legalnya sendiri bahwa saya ada kebanggaan untuk bisa membantu masyarakat. Apalagi sekarang ada programnya Paralegal Award ya. Jadi itu memang program pemerintah bersama Kementerian Hukum dan HAM yang wow, itu sangat memberikan semangat 45. Kebetulan juga di sini sudah 2 gelombang sih kemarin 2 angkatan. Iya betul. Ada yang tinggal ditunggu dari Pradi untuk iya, next session ya kita akan buatkan pelatihan para legalnya. Bisa diinfo karena banyak banget masyarakat di desa yang volunteer itu juga tanya kalau dari OBH nanti diinfo ya kalau ada yang ngadain lagi gitu. Saya bilang oh iya nanti bakal info. Iya, jadi mereka tuh antusias juga ternyata. Nah, kalau jadi paralegal ini kan volunteer, apakah bisa mereka siapa tahu ada yang bersifat komersil begitu. Fee atau gimana? Iya, itu sebenarnya pertanyaan yang memang patut dipikirkan. Karena ukuran tolak ukurnya sebagai paralegal itu kan memang acuannya adalah keinginan dulu, begitu. Dan keinginan ini yang murni, Mbak Dayu, murni karena memang ingin, kalau bahasa Balinya itu memang ngayah gitu ya. Berbeda dengan advokat ya, karena sudah beracara, juga ada izin, maka ada seperti lawyer fee, operasional, dan sukses fee. Nah, kalau untuk paralegal sendiri memang, dan juga seorang advokat itu kan memang harus wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, disinilah
bersama paralegal kita mengawinkan konsep ini. Kita menyatukan konsep ini bahwa tujuan kita di organisasi bantuan hukum ini adalah untuk membantu masyarakat. Kita bantu dulu masyarakatnya gitu. Whatever case gitu, mau ada uang atau tidak ada uang. Ya, kita menggerakkan hati dulu untuk membantu dulu begitu. Karena kalau untuk masalah rezeki ya, itu saya tinggal di Bali dan saya memang menghormati adat Bali. Bahkan saya senang sekali ada satu seperti peribahasa Bali ya, yang selalu saya pegang kemana-mana, selalu ada dengan di hati saya bahwa jangan takut untuk melakukan hal apapun yang sifatnya itu kemanusiaan, karena semua ada kebahagiaan dan kembali dari bagaimana bahasanya, kebaikan akan datang dari segala arah. Nah itu, bahwa jangan takut untuk melakukan sesuatu yang mau itu pro bono, mau itu yang gratis gitu, kita at least bantu dulu dengan hati, karena mungkin kebaikannya tidak dapat di sini Mbak Dayu, tapi akan ada di tempat lain. Jadi kebaikan akan ada selalu dari berbagai arah, begitu ya. Terus juga satu lagi Bu, Iya. rezeki sudah diatur Tuhan. Yang penting kita selalu berbuat kebaikan gitu. Iya, dan berusaha tentunya. Terus kalau ini Bu, manfaat itu kan berarti paralegal ini pekerjaan yang mulia ya Bu ya. Iya, Sangat-sangat betul. mulia sih, saya akui Bu. Karena mengurus permasalahan hukum, jangankan orang lainnya, kita sendiri aja juga udah Iya, kesusahan. memikirkan masalah kita siapa begitu. Iya. Apalagi kita sudah bersedia dibayar cuma-cuma, istilah Balinya ngayah gitu, Iya. untuk orang lain. Berarti memang mulia banget ya. Terus kalau manfaat apa yang akan didapatkan paralegal sebenarnya? Baik, menjadi seorang paralegal itu manfaatnya banyak dan sangat luar biasa Mbak Dayu. Mereka akan bisa memberikan reward kepada dirinya sendiri, dan mereka bisa mengukur kemampuan mereka bagaimana untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Begitu. Mereka akan tahu sendiri kapasitasnya. Dan secara tidak langsung, karena mereka sudah berpotensi untuk bisa membantu masyarakat, maka secara otomatis itu akan bergerak dengan pikiran mereka sendiri. Yang tadinya mereka tidak mengerti tentang hukum, akhirnya sekarang mengerti tentang hukum. Kemudian mereka mengerti tentang peraturan. Karena faktanya sekarang dunia ini kan, dan khususnya masyarakat ini kan terus berkembang. Jadi Cicero bilang gitu ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi ies, ubi societas, kan begitu. Jadi peranan mereka dengan memanfaatkan perkembangan dan modernisasi saat ini, itu pasti akan memberikan self reward untuk mereka. Jadi tidak perlu khawatir mereka tidak mendapatkan apapun dari bukan pekerjaan ya, dari melaksanakan volunteernya, karena itu akan self rewardnya akan ada dengan sendirinya. Ya, tidak bisa dalam waktu cepat ya, karena semua perlu proses Mbak Dayu. Menjadi paralegal yang masih awal begitu ya, itu harus passion, sabar. Saya juga jadi advokat juga dulunya sabar sekali gitu ya, sampai untuk bisa mencapai ke titik ini memang perlu sabar dan proses. Itu yang perlu kita tekankan kepada paralegal di OBH kita, sabar, berproses, kan begitu. Kemudian terus meningkatkan kemampuan. Memang itu tidak mudah Mbak Dayu, at least itu sangat tidak mudah. Bahkan saya memahami sendiri beberapa kondisi paralegal yang ada di OBH Pradi perlu komunikasi dan sharing yang lebih intens. Begitu ya, jadi don't worry untuk paralegal, self rewardnya nanti pasti ada.
itu sebenarnya kayak kepuasan tersendiri aja Iya, ya. betul, Karena betul. kita sudah membantu orang tuh pasti akan ada rasa Iya. senang sendiri. Karena kita jangan lupa, Mbak Dayu, sebagai manusia kita juga memiliki hubungannya kan secara vertikal dan horizontal. Jadi ke atasnya dengan konsepnya ngayah, kan begitu ya, membantu secara kemanusiaan itu kan sudah konsepnya ke atas gitu. Dengan cara bagaimana mengaplikasikan kepada hubungan sesamanya, horizontalnya kepada siapa? Masyarakat, begitu. Kita sebenarnya manusia saling membutuhkan. Iya, Kalau bisa betul. kita memberikan manfaat ke orang lain, Iya, apa sudah salahnya? seperti belajar ini ya. Masih ingat materi IPA dulu, simbiosis mutualisme. Zaman dulu ya, simbiosis mutualisme. Tapi tetap harus ingat bahwa simbiosis mutualisme antara hubungan paralegal dengan klien, klien dengan paralegal itu juga harus berdasarkan asas keterbukaan. Dan menghilangkan pikiran yang bersifat komersil itu harus dikesampingkan dulu. Ya, kita tidak menampik lah ya bahwa kita sebagai manusia ini memang perlu, kan begitu. Betul. Karena itu biasanya yang dari saya juga ketahui paralegal mempunyai beberapa aktivitas yang lain begitu ya. Ya, untuk bisa mensupport perekonomiannya begitu. Penjelasan dari Budi. Kayak Iya. tiba-tiba tercerahkan itu, awalnya saya nggak begitu Belum paham ya. betul. Oke. Habis berbincang jadi tambah pengetahuan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ini Dayu. saya lihat sepertinya sudah tidak ada yang Berkomentar. berkomentar, Oke, dan baiklah. pertanyaan saya juga sudah semuanya terjawab. Sudah terjawab ya. Oke, baiklah. Saya kayak bingung mau nanya apa lagi karena Iya. semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Iya, Dan baik. saya juga berterima kasih ke Bu Desi Sama-sama, atas Mbak kehadirannya, sudah berkenan hadir Iya, di oke. tengah-tengah kesibukannya. Saya paham banget, pasti advokat sibuk banget. Iya, Tapi sibuk sudah- kesana kemari ya. Iya. Tapi sudah berkenan hadir. Mungkin ada satu closing statement dari Bu Desi. Iya, oke, baik. Closing statement yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini adalah sebagai seorang paralegal kita tekankan beberapa hal, bahwa satu, kekuatan dan juga moralitas dan kesabaran harus tetap bersinergi, dan ditambah dengan ilmu pengetahuan juga untuk tetap mencari dan tidak lelah untuk belajar, mencari referensi, karena disitulah letak self reward bagi paralegal sendiri untuk bisa tetap membantu OBH dan juga masyarakat terkait dengan permasalahan hukum, agar dapat mendapatkan akses bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti itu. Jadi hidup paralegal. Hidup paralegal. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Sama-sama Desi, Mbak telah Dayu. hadir. Terima kasih Baik. banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton. Nanti sampai jumpa pada episode ngecas selanjutnya. Bye bye.